Dilihat tuh, saya udah kirim 50% buat DP. Jangan lupa dikirim ya sebelum tanggal 10, soalnya kalau nggak dikirim bakalan kacau banget nih. Baiklah, tenang aja. Nanti pengiriman tepat waktu kok. Nggak akan terlambat. Tur, udah tanggal 15 nih. Kok belum dikirim sih? Klien saya udah pada komplain nih. Aduh, gimana ya? Soalnya ada kendala di teknis sama produksi juga distribusi nih. Nggak bisa. Nanti diusahain deh gimana cara baiknya. Kendala-kendala, gua nih yang rugi. Gimana sih? Oh iya mbak, duduk dulu mbak, duduk. Enggak. Pak Budi, saya merasa dirugikan nih. Apa iya saya harus langsung menggugat? Secara hukum ini termasuk dugaan bukan prestasi karena ada kewajiban dalam kontrak yang tidak dipenuhi tepat waktu. Namun sebelum ke pengadilan hukum perdata itu mengedepankan penyelesaian mediasi terlebih dahulu secara damai. Kalau begitu saya pengen coba jalur mediasi dulu deh Pak. Baik. Yuk silakan langsung masuk aja bapak-bapak sekalian. Oke, boleh langsung duduk. Maaf ya, silakan ibu. Haha, terlalu ini ya, terlalu jauh. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang kepada bapak dan ibu sekalian. Selamat datang di konsultan kami, Lukman and Partners. Sebelumnya boleh ibu dan bapak kenalkan dulu namanya masing-masing. Saya Sayyid Atur Jasan Kabir, Pak. Bu. Saya Nafila Cita Sabita Pak. Untuk panggilannya? Cita aja Pak. Oke, saya panggil kita ya. Untuk saudara? Saya Budi Rahman, saya sebagai nasihat hukumnya, pendampingnya. Oh, sebagai advokat ya? Benar. Terima kasih. Jadi gini Pak, pada permasalahan awal kita menyepakati bahwasannya perjanjian awal itu kita harus memenuhi permintaan 1000 unit bahan baku dari Bu Cita. Oke. Nah, pada di jalan tengah itu kita mengalami yaitu kerusakan pada alat produksi dan juga distribusi yang terhambat. Oh baik, sebelumnya izin saya sanggah berarti saudara sudah ingin memenuhi. Ya, kita sudah bertujuan untuk berniat untuk memenuhi permintaan dari Bu Cita tersebut, namun mengalami kendala tertentu secara teknis. Oh, boleh dijelaskan kendalanya seperti apa? Nah, kendala yang disebutkan tadi yaitu kendala kerusakan pada mesin, Oh, ada kerusakan. ya, dan juga kendala pada distribusi atau pengiriman tersebut, jadi terhambat semua Pak. Berarti karena ada kendala tadi, proses yang diminta ataupun barang yang diminta sama Bu Cita tidak terpenuhi secara langsung. Tidak terpenuhi secara langsung dikarenakan kendala secara teknis tersebut. Oke, baik. Terima kasih Bang Arthur. Sama-sama Pak. Selanjutnya kepada Ibu Cita, boleh dijelaskan permasalahan awalnya bagaimana? Tapi Pak, di awal kita sepakatnya sebelum tanggal 10 diantar. Nah, jadi sekarang dia tuh ngebatalin perjanjiannya dong. Kalau dari yang saudara lihat, kira-kira hal yang disebutin Bapak Arthur tadi menyebabkan sebuah keterlambatan seperti itu? Iya, jadi terlambatnya tuh kayak produksi saya tuh jadi berhenti Pak. Terus juga bahkan saya terancam buat bayar penalti ke klien. Oh, jadi ada klien yang meminta penalti atas keterlambatan Bapak Arthur? Iya, betul banget Pak. Jadi atas keterlambatan Bapak Arthur memproduksi barang dan juga apa sih namanya? Tadi ada apa? Kalau saya bisa simpulkan ada tekanan ya dari klien. Iya, Ibu Cita diminta untuk kena penalti seperti itu. benar sekali Pak. Oke, baik. Izin Bapak, Silakan. sebelumnya saya ingin menerapkan terkait dalam hukum perdata bahwa alasan tersebut tidak otomatis menghapus tanggung jawab Bapak. Iya. Namun klien saya Ibu Cita tetap membuka ruang penyelesaian secara damai. Baik. Jadi tujuan saudara Cita dan juga saudara advokat Betaka sendiri untuk menyelesaikan sengketa secara damai ya. Benar. Jadi sama-sama kita sepakati Bapak Arthur, Ibu Cita, bahwa sama-sama kita di sini akan menyelesaikan secara damai, secara mediasi. Kita akan temukan titik terangnya, kita akan sepakati secara bersama-sama bagaimana penyelesaiannya dalam kasus ini. Baik, terima kasih. Nah, baik Bapak Arthur, itulah tadi adalah tujuan mediasi, di mana kita akan menyelesaikan sengketa ini, permasalahan ini bersama Ibu Cita dengan menemukan titik terang tengah tanpa harus ke pengadilan. Kalau dari Bapak Arthur sendiri, apakah sedia? Saya bersedia jika ada beberapa syarat dan perjanjian tertentu untuk mengembalikan sebagian kerugian dan juga mengirimkan barang yang belum dikirimkan sebelumnya kepada Ibu Cita. Berarti dalam konteks ini saudara menyepakati pengembalian tapi dalam porsi yang belum terkirim seperti itu. Seperti itu. Tidak ada penambahan dan lain sebagainya. Mungkin dengan cara membayar ganti rugi yang didapati oleh klien-kliennya yang protes karena pengirimannya belum
terselesaikan dengan sepenuhnya. Saya juga menyarankan kepada saudara Arthur untuk melakukan klarifikasi. Apakah saudara Arthur ingin melakukannya? Caranya sepertinya tidak, Pak. Tidak. Karena cukup dengan mengembalikan sebagian barang yang belum terkirim ataupun barang yang belum terkirim, dan juga memberikan kompensasi terhadap kerugian yang didapati oleh Ibu Cita. Baik, saya paham akan ketersediaan Bapak Arthur. Kalau dari Ibu Citanya ada tanggapan? Saya sih setuju Pak, tapi kalau bisa pembayaran sama pengiriman diselesaiin ya minggu ini, soalnya klien saya udah pada bawel ke saya. Oke baik, jadi dari Ibu Cita sendiri punya tuntutan untuk pembayaran dimulai dari minggu ini ya, seperti Iya, itu. Oke baik, sekali, nanti Pak. kita akan buat sebuah perjanjian seperti itu. Tapi Bapak, Ya, untuk silakan. adanya kepastian hukum bagi klien saya Bu Cita, saya meminta perjanjian ini secara tertulis agar memiliki kekuatan hukum. Jadi dari kuasa hukum Ibu Vita, Ibu Cita ya, maaf tadi saya salah, meminta kepastian hukum untuk dibuat secara tertulis seperti itu. Benar Pak? Oke, baik, saya bisa menerimanya. Mungkin nanti saya akan buat suratnya dan akan kita tanda tangani dan akan kita sepakati secara bersama, mungkin seperti itu ya. Iya. Oke, baik. Oke, baik Ibu Cita, Bapak Arthur. Jadi ini adalah perjanjian yang telah kita tulis bersama. Kita sepakati juga akan diselesaikan oleh Bapak Arthur. Bapak Arthur sudah menyetujui akan memberikan tempo penyicilan mulai dari minggu ini. Ibu Cita juga sudah menyepakati bahwa harus ada penyicilan selama minggu ini. Jadi nanti kesepakatan ini kita boleh ditandatangan dari sini tempat Ibu Cita untuk tanda tangan dan ini Bapak Arthur. Oke, seperti itu. Mungkin dari Ibu Cita dulu. Oke, selanjutnya Bapak Arthur boleh di sini. Oke, baik, Pak. Oke. Oke, baik, saya terima. Selanjutnya akan saya tanda tangani dan nanti saudara advokat bisa menandatangani juga ya. Silakan saudara advokat untuk melanjutkan tanda tangan. Boleh Ibu dikasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Cita, kuasa hukum Ibu Cita dan Pak Arthur. Kita telah menandatangani kesepakatan perjanjian dan sampai sinilah mediasi kita. Kita menyepakati hasil perjanjian ini dan ini tidak akan keluar tidak akan pernah keluar karena ini kita selesaikan di tempat ini dan silakan kembali bekerja sama seperti itu. Terima kasih telah bekerja sama dengan kami di mediasi bersama saya Lukman and Partners. Semoga kita mendapatkan kesepakatan yang sama-sama terus bisa kita sepakati ya. Dan jangan pernah mau untuk didiskriminasi karena kita punya hak masing-masing. Terima kasih Bapak advokat. Terima kasih Bu Cita dan Bapak Arthur telah mempercayai kami. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Mas, terima kasih Mas telah percaya sama kami. Baik, Mas advokat boleh diterima untuk sebagai bukti ya? Iya. Oke. Silakan. Ya, ayo. Izin Ibu. Silakan. Oke, teman-teman sekalian, sobat hukum, setelah kita saksikan tadi adalah penyelesaian secara damai di mana kita melakukan metode dengan menggunakan cara mediasi, di mana mediasi dalam perkara ini itu sama-sama kita saksikan tadi adalah mediasi secara damai agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Mediasi adalah tempat atau wadah di mana kita menyelesaikan secara lebih ringan biaya dan juga bisa terjalin kerjasama berlanjut tanpa masuk kepada ruang persidangan. Oleh karena itu, mari kita tetap sama-samakan visi misi kita dalam hukum, di mana hukum itu tidak semua tentang menghukum, tapi tentang sebuah kesepakatan. Seperti itu. Sepakat ya, Tret? Ya, sepakat ya, sesuai perjanjian tadi. Siap.